Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good morning, everyone. Before we start our lesson, maybe ada dari adik-adik di rumah yang bertanya tentang saya. Loh, kok siapa yang mengajarin? So let me introduce myself first. My name is Muhammad Iksan B. Other people usually call me Iksan or Ichang. And then I am a student of English Education Department of Universitas Muslim Maros. Jadi saya di sini seorang mahasiswa. Status saya di sini sama seperti adik-adik di rumah. Ini sama-sama pelajar. Jadi pada intinya di sini kita sama-sama belajar ya. So tugas saya di sini sebagai guru bantu dari Mr. Chua, guru bahasa Inggris adik-adik untuk kelas 10. Dan untuk beberapa pertemuan ke depan saya akan mengisi jadwal mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10 di SMAS Angkasa Kabupaten Maros. Jadi saya harap adik-adik yang menonton video ini di rumah sekiranya dengan senang hati bisa menerima saya dengan baik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai expressing intention. Jadi sebenarnya expressing intention ini kita biasa temui di kehidupan sehari-hari kita. Cuma kita belum mengetahui istilahnya dalam bahasa Inggris. Jadi sebagai contoh kalimat dalam bahasa Indonesia, misalnya adik-adik punya rencana. Jadi contohnya itu minggu depan kita libur sekolah. Ada yang punya rencana. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan expressing intention. Jadi expressing intention di sini punya arti rencana yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, untuk pengertian dari intention sendiri, di sini adik-adik bisa simak mengenai pengertian dari intention. Nah, mari kita simak sama-sama. What is intentions? In daily life, it is common for us to tell other people about our intention or plan to do something in the future. Nah, dari pengertian di sini adik-adik bisa temukan kata kuncinya. Di antaranya ada intention or plan, and then in the future. Dari maksud di sini dalam penggunaan dalam kesehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kita, penggunaan intention ini biasa kita pakai untuk menceritakan atau menyampaikan plan atau rencana atau niat kita untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya we also frequently ask them or they ask us about that. Maksudnya di sini kita juga sering menggunakan ini untuk bertanya kepada mereka tentang apa yang ingin kita lakukan di masa yang akan mendatang. Dan juga or they ask us about that, atau mereka juga bisa menanyakan rencana mereka tentang apa yang ingin dia lakukan ke depannya gitu. Nah, untuk menyampaikan intention or plan di sini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama ada be going to, dan yang kedua ada
Yang kedua ada would like to. Untuk penggunaan kedua cara ini selalu disertai dengan simple verb atau yang biasa kita sebut dengan verb 1 atau bentuk dasar dalam penggunaan bahasa Inggris. Di sini adik-adik bisa lihat tabel mengenai cara menggunakan be going to plus simple verb atau verb 1. Nah, untuk be di sini adik-adik pasti bertanya kenapa be di sini terdapat sebuah tanda kurung. Maksud dari be di sini merupakan to be. Nah, untuk to be di sini terdapat am, is, are. Nah, untuk to be di sini bisa berubah atau menyesuaikan tergantung dari subjek pronounnya. Dan di mana subjek pronoun di sini ada I, you, we, they, he, she, it. Nah, jika subjek I di sini, maka to be-nya menggunakan Jika you, they, we, to be-nya di sini menggunakan are karena artinya jamak atau lebih dari satu. Nah, selanjutnya ada she, he, dan it, dan menggunakan to be is, she, he, atau it. Nah, untuk simple verb di sini atau verb 1 dalam penggunaan be going to biasanya kan simple verb itu apabila kata kerjanya terus subjeknya itu she, he, it, biasa ditambahkan partikel di akhir kata kerjanya. Contoh it berubah menjadi eats, ya kan? Oke. Untuk di sini penggunaan simple verb di sini it, yang tadinya eats itu yang ditambahi partikel s itu dihilangkan untuk penggunaan be going to. Oke, selanjutnya ada would like to. Nah, would like to di sini, would-nya di sini merupakan sebuah modals yang dimana jika subjek pronounnya itu I, you, we, they, he, she, dan it, itu penggunaannya sama saja, tidak ditambahi to be. Oke, dan untuk simple verb-nya atau verb 1-nya itu sama seperti penggunaan be going to. Sama-sama tidak memakai partikel s ataupun es. Nah, selanjutnya kita simak pengertian tentang be going to. Nah, be going to di sini be going to is used to show prior plan. Nah, dari sini kita bisa temukan kata kuncinya, yakni prior plan, yang dimana prior plan di sini merupakan sebuah rencana yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, untuk contohnya, adik-adik bisa simak di sini. I talked to Bob yesterday. He is tired of taking the bus to work. He is going to buy a car. That's what he told me. Nah, maksudnya di sini saya berbicara dengan Bob kemarin. Dia lelah menaiki bus pada saat dia pergi kerja. Nah, dia ini berencana untuk membeli sebuah mobil. Itu yang dia bilang kepada saya, gitu contohnya. Nah, dari contoh di sini, contoh kalimat di sini, adik-adik bisa temukan penggunaan dari contoh di sini. Adik bisa menemukan ada sebuah kalimat yang menggunakan be going to. Nah, kenapa be-nya di sini berubah menjadi is? Karena subjek pronounnya di sini menggunakan he. Jadi untuk to be-nya di sini menggunakan is.
he is going to buy. Buy di sini merupakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk contohnya di sini adik-adik bisa simak tentang penggunaan be going to. Nah, yang pertama ada kalimat positif, kedua kalimat negatif, dan yang ketiga kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk rumusnya yang pertama ada positif, yang dimana rumusnya itu subjek plus be, am is are, going to plus verb one. Untuk negatifnya ada subjek plus be, am is are, plus not, be going to plus verb one. Nah, dan yang terakhir untuk kalimat tanya, be, am is are plus subjek plus going to plus verb one. Dan untuk contoh kalimatnya dalam bentuk positif, negatif, dan juga interrogatif. Nah, seperti ini adik-adik bisa saksikan. He is going to buy a car. Untuk kalimat negatifnya, he is not going to buy a car. Dan untuk interrogatifnya, is he going to buy a car? Nah, seperti itu untuk jika dalam bentuk form in. Oke, saya rasa adik-adik sudah paham mengenai expressing intention di sini, terkhusus penggunaan be going to. Jadi untuk expressing intention be going to di sini, dia itu merupakan sebuah ekspresi yang dimana menyampaikan sebuah rencana yang sudah direncanakan sebelumnya, seperti yang sudah saya jelaskan. Oke, di sini saya sudah siapkan semacam soal latihan yang adik-adik bisa jawab di rumah. Ini bisa adik-adik tulis kemudian jawab pertanyaannya. Jadi untuk materi mengenai penggunaan would like to kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Saya rasa cukup sekian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, akhir kata dari saya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.